pada Ibu MC dan Bapak Moderator, mohon izin untuk memulai kepada para kepala madrasah. Sebelumnya, biar pagi ini makin semangat Bapak Ibu, mohon keikhlasannya untuk memberi apresiasi pada para kepala madrasah dulu, Pak Hartono, Pak Jumari, dan juga Ibu Ella. Baik, saya tidak akan memulai dulu. Saya ingin bersilaturahmi dulu ya dengan Bapak Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para kepala madrasah yang sudah menginisiasi kegiatan workshop ini, yang saya hormati para panitia, ya, nih Ibu MC, Ibu Hani, Pak Moderator, Pak Daryanto. Mudah-mudahan ikhtiar kita ini semuanya bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan indikator atau dengan tanda berdampak. Ya Bapak Ibu, itu tentu saja tujuan kita hadir di sini itu adalah mencari ridho Allah dan tentu saja bisa berdampak. Buat siapa Bapak Ibu? Berdampak buat peserta didik. Ya. Yang juga saya hormati, tentu saja saya banggakan ya, guru-guru hebat dari 4 madrasah di Ciracas. Mana ini? Alhamdulillah. Waduh, banyak dong, nama-nama dong. Ya. Alhamdulillah hari ini dari 50 guru hadir 40. Ya, oke. Kemudian guru hebat dari Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an ini kalau enggak saya lihat hadir bareng begini kan nggak kelihatan banyaknya. Karena saya kalau ketemu sama Pak Haji Mari atau beberapa guru kan gitu ya. Sekarang makin tahu ternyata milenial semua Al-Qur'an ini ya. Iya. Situ hadir atau juga sebagian ya. Nah, oke. Mana Al-Taufik? Bercanda. Atalia paling banyak ya. Salah ya. Al-Taufik yang paling banyak. Iya, Atalia 14 ya. Taufik 18. Ya. Baik, pertama-tama saya bersyukur atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Wabil khusus itu selain nikmat iman, Islam, itu adalah nikmat sehat dan sepat. Ya Bapak Ibu, dengan bersyukur saya berharap Bapak Ibu bisa mempertahankan energinya untuk terus bersemangat. Mau sampai jam berapa Pak? Nah, jadwal jam 3. Kita lihat. Kalau makin semangat, kita kurangin aja sampai setengah 3. Ya. Tapi kalau nggak semangat, saya tambahin sampai jam 5. Ya, iya dong ya. Karena kita kan absen juga jam 3. Baik, saya katakan Pak, langsung aja kali ya. Saya berizin sama Pak Hartono, Bu Atur, Pak Jimari, Bu Ella, 5 menit aja Pak Naryanto ya. Saya ingin, karena kan di sini juga saya minta Pak Hartono dan para kepala. Ini saya sedang menjalankan tugas pengawasan saya Pak Naryanto, gitu ya. Nah jadi paling sebentar 5 menit, paling lama 10 menit mohon diingatkan Pak Naryanto. Saya ingin menjalankan lebih kepada tugas dan fungsi saya sebagai pengawas guru. Ya, apa itu? Ya, nanti pertama tentu saja saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya kepada para kepala madrasah yang sudah menginisiasi kegiatan seperti ini, yang sudah bersepakat bersama-sama satu ide, satu gagasan, satu tujuan, satu frekuensi.
dengan saya. Kalau Bu Atun, Pak Kartono, Pak Haji Mani, dan juga Bu Era itu tidak punya tujuan yang sama, nggak akan terjadi nih kita kumpul di sini. Jadi itu yang pertama, saya mengapresiasi pada para kepala madrasah. Yang kedua, saya juga mengapresiasi pada guru-guru yang ada di sini. Kalau misalkan ya Bu Atunnya semangat, dari 14 guru ada guru-guru nggak usah banyak, ada 50 aja yang nggak semangat. Bisa kemudian itu bubar juga tuh tujuan atau ide-idenya Bu Atun. Artinya kan ada sinergi. Sama Pak Jimali juga, ya Pak Kartono, Bu Ella. Artinya selalu ada kerjasama yang kita butuhkan. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya punya gagasan, kemudian tidak sama dengan kepala madrasah, kira-kira jalan nggak gagasan itu? Tidak. Begitu juga ketika kepala sekolahnya udah sama dengan pengawasnya, tapi kemudian gurunya malah ada hal lain di Pak Daryanto. Ini mah programnya program pawawan aja ya kepala sekolah. Itu sudah beda tuh mindset kita, tujuan kita. Tapi saya melihat kalau di sini, insya Allah kan dari mulai saya lihat wajah Pak Ustadz Ali, ya, sampai di ujung ini ada Pak Ustadz Mari, ya, apalagi melihat wajah Ibu MC, sudah tidak dilakukan itu semangatnya karena cerah dan gembira. Insya Allah, ya kan, saya tadi lagi nyanyi, saya perhatiin masih ada guru-guru yang belum hafal lagu madrasah, ya kan, Mas madrasah. Padahal tinggal baca masih malas-malas juga. Nah itu spirit dan jiwa serta semangat korupnya itu harus ditanamkan kalau kita itu warga madrasah. Jangan sepelekan tuh. Saya udah dapat bonus nih Bu Hani hadir di sini, masya Allah tadi yang tilawah, yang Quran, baca Quran, Pak Ustadz siapa? Ustadz Bobi dalam lulus kan? Masya Allah itu kita ya hati menjadi tenang, enak gitu. Pakai ininya apa? Gayanya gaya apa? Kan beda-beda baca Quran ya Ustadz ya. Nah, ditambah lagi diajak sama Bu Iin, Mas madrasah, itu bonus juga penyemangat. Begitu ya Ustadz Ali ya. Semangat gak nih? Semangat gak nih? Iya semangat. Kepala sekolahnya pokoknya semangat. Kalau gurunya tidak semangat, akan diarahkan tujuan kita. Itu poinnya. Sinergi padanya. Ya. Sinergi. Jadi percaya ini adalah gagasan saya. Saya coba komunikasikan dengan kepala madrasah. Alhamdulillah ini sudah berjalan. Nah, selain daripada memotivasi, saya mengajak Bapak Ibu untuk bersyukur. Bersyukur Bapak Ibu. Kenapa? Binaan saya itu ada 12 Pak Ustadz, ya. Tetapi belum semua punya kesempatan yang sama untuk saya ajak belajar bareng-bareng begini. Ada yang baru perwakilan, ada yang ini. Nah itu saya jujur aja Pak, saya memang mau menjalankan tugas saya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bersyukurnya apa? Tidak mudah dalam melaksanakan kegiatan kayak begini. Banyak tantangan, ya bahasa anak sekarang challenge-nya itu banyak. Ya, jangan berpikir itu Bu Atun pasti energinya nambah dengan merencanakan ini. Pak Kartono katanya rontoknya nambah rambutnya, gitu ya, menyiapkan ini. Ya, Pak Haji Mari mungkin juga sama. Wah, saya harusnya ceramah di mana? Gara-gara ada ini, saya harus menyempatkan ini itu. Kita sama ada kesepahaman. Ya, kalau Bapak Ibu guru, apa poinnya? Ini bukan kepentingan kepala sekolah. Ini adalah kebutuhan kita sebagai guru. Saya harus
saya pastikan Bapak Ibu mungkin itu karena ya tidak sampai 10 menit. Mari kita samakan pikiran dengan Bapak Ibu yang sekarang memang diamanai sebagai pimpinan kita, ya kan? Kalau di Alhamdulillah Ibu Ella sedang diamanai, kita hargai, hormati beliau. Kita positif thinking. Contohnya kalau ada kegiatan kayak begini, supaya apa? Bapak Ibu semangat, ikhlas dan bermanfaat. Kalau kita diawali dengan misalkan negatif, ruginya bukan 2 kali, rugi 3 kali. Apa? Hadir di sini, hatinya tidak fokus. Ini mau bicara berbagi ilmu atau tidak, gitu kan? Rugi yang kedua, energinya dibuang. Tetap kita di sini. Rugi ketiga, nah di pikiran kita tidak nyambung, ngedumel lah ya, ini gara-gara kami saya di sini. Rugi kan? Ngapain? Ya kan? Cuma ngelihat doang tuh pahlawan, dengerin pahlawan bicara. Nah tahu deh, itu maknanya apa? Bagaimana kita mau berdampak kalau kayak gitu? Memulai dari pikiran ya baik, itu dulu, Bapak Ibu ya. Nah semua sama. Pagi hari Bu Ato, Pak Tono, itu adalah pimpinan kita. Ya, saya minta sinergi itu bukan hanya saya dengan Pak Kepala, tapi kepala dengan guru. Kita support, karena saya mau jadikan lembaga pendidikan yang sekarang tempat kita bernaung menjadi rumah kedua kita. Bahasanya klise, tapi itu mantap banget kalau kita resapi. Itu Pak Tono saya izin dulu sama moderator, saya menjalankan tugas saya sebagai pengawas guru. Gitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus bersyukur dan senang punya kepala sekolah yang memang tadi punya gagasan dan punya program. Karena apa? Kegiatan seperti ini bukan hanya kewajiban kepala sekolah mengadakan kegiatan ini penilaian kualitas sebenarnya kayak gini. Guru-guru juga sama dalam praktek apa? Kita ini berulang-ulang tiap hari kerjaannya apa Bapak Ibu? Mengajar kan? Mengajar, memberikan. Memang ilmu itu kalau dibagikan habis apa tidak? Habis apa tidak? Memang tidak. Tetapi akan balik lagi kalau ilmu yang kita berikan kita menambah terus kan? Itu poinnya Bapak Ibu. Oke, saya akan tutup dengan pertanyaan. Jadi kegiatan macam ini atau kegiatan seperti ini kewajiban atau hak guru. Berapa tahun? Karena hak apa kewajiban? Hak guru. Pak Ustadz Ferry, lagi makan. Iya. Ini hak apa kewajiban? Pak Tito. Kayak gini, kegiatan kayak gini. Hak dan kewajiban guru. Kewajiban guru. Artinya kalau Bapak Ibu nggak belajar, ya berarti Bapak Ibu ada kewajiban yang tidak dilakukan. Ya jangan belajar. Jadi ini bukan kewajiban dan bukan kewajiban kepala sekolah doang pengawas, tapi hak dan kewajiban guru. Artinya apa kalau hak? Justru diingetin itu Bu Atur, Pak Kartono, Pak Jimali, Bu Ella, kalau tidak pernah mendorong gurunya untuk belajar. Bentuknya banyak belajar itu pelatihan. Tapi praktik baik dari Pak Kartono boleh lah itu Pak Jimali ya, alhamdulillah Bu Ella sampaikan. Beliau juga pelatihan gurunya didorong di mana aja ikut aja. Itu mindsetnya apa? Gak ada forum itu atau gak ada majlis yang tidak bermanfaat, betul nggak? Sekecil-kecilnya majlis pasti bermanfaat. Minimal apa? Pagi-pagi saya ngelihat snacknya banyak banget, saya jadi malah gak makan. Karena udah kenyang dulu ada minimal pagi-pagi dengan dana majlis, coba itu kotak kebayang nggak? Sebelumnya kebayang nggak? Ada snack box sarapan? Enggak kan? Bapak Ibu sebagai kita tidak ada sarapan di rumah kan? Jadi bonus tuh. Itu minimal manfaatnya cukup ada apa? Nah yang terakhir saya cuma mengucapkan minta maaf nih kalau saya Bapak Ibu tidak bisa mengutamakan secara instan.
Ini stimulus aja. Saya mau mulai nih kepada Pak Haji Malik, lalu Pak Antono dan Bella, Pak Naryanto. Saya mau lihat langsung ya. Sebelum mulai masih sebagai pengawas ini ya Pak. Saya mau minta, saya ingat banget ini Bu Lisa, pegang mikrofonnya. Ini Bu Lisa ini dulunya Bu Ato. Bu Lisa sama Ibu Caca kan yang diutus kemarin. Kalau Atopik itu nggak ada orangnya. Bu Mai mana? Nah Bu Mai kan yang kita awalin ini ya. Nah boleh jadi Bu Mai sama Bu Lisa. Bu Nita ya. Bu Nita Sani ya nggak ada orangnya. Ya kan. Terus kalau Miriam, Pak Erik itu ya. Bukan kalau Miriam itu nggak ada. Alurus kemarin siapa? Pak Ustadz yang itu siapa? Ustadz Faris yang dari Malang. Kemarin yang jadi pengawal siapa? Gak ada ya? Ada kemarin kan Tuan Kamila. Oke, poinnya gini. Bu Lista dengan Bu Caca itu justru apa? Contoh daripada apa namanya? Modul proyek itu dijadikan contoh oleh teman-teman di Cilacap. Saya mau menyampaikan apa? Apakah menurut Bu Lisa pelatihan kemarin kita dari awal yang tadi kata apa-apa, nge-zoom dan sebagainya itu berpengaruh dari hasil produk yang Bu Lisa dan Bu Caca sampaikan? Coba, pengen tahu testimoninya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Wawan. Alhamdulillah seluruh rangkaian pelatihan yang sebelumnya kita lakukan sangat berpengaruh Pak. Karena memang dari awal saya dan teman-teman itu sangat buta mengenai kurikulum merdeka, dan itu menjadi awal kita paham dan bisa dan juga mulai belajar mengenai kurikulum merdeka, baik membuat modul ajar, P5 dan yang lainnya. Walaupun belum masuk terlalu dalam untuk pembelajaran kurikulum merdeka, termasuk pembelajaran berdiferensiasi ini. Oke. Artinya pengaruh pelatihan itu ada kan? Ada. Nah, coba Bu Caca. Bu Caca ini kan modul ajar ya? Iya, modul ajar. Sama, Bu Caca juga sudah saya jadikan contoh tuh. Tetapi ibu tuh langsung seperti di pelatihan itu, atau ibu akhirnya tetap belajar sendiri, kemudian berdiskusi dengan teman, tindak lanjutnya ada kan Bu? Ada, jadi kan waktu pelatihan itu dibentuk kelompok lagi Pak, dibagi dua antara kelompok modul ajar sama modul P5. Nah dari situ ada tindak lanjutnya lagi, kita bersama teman-teman kelompok mendalami lagi bagaimana pembuatan modul ajar, terus modul P5 dan persiapannya. Iya. Oke. Tapi bahwa pelatihan ini sebagai stimulus penting menurut Ibu? Penting. Poinnya apa Bapak Ibu? Poinnya kan sama-sama tuh kemarin. Tetapi ada orang itu soal apa? Satu, soal minat atau passion ya. Soal minat, kemudian soal usaha dan kesungguhan. Walaupun sudah trigger, maksud saya apa? Sama-sama peserta pelatihan, nanti outputnya akan tergantung siapa? Bukan saya, tapi tergantung peserta mau mendalaminya seperti apa. Gitu ya Bapak Ibu ya. Saya di sini memberikan stimulus dasar-dasar konsep-konsep, ya kan? Nah, dan saya sangat percaya diri bahwa punya keyakinan bahwa memang pelatihan ini akan sangat bermanfaat minimalnya untuk tadi konsep awal. Kalau soal nanti Bapak Ibu akan sejauh apa, itu Bapak Ibu saya harapkan Bapak Ibu, karena Bapak Ibu itu adalah praktisinya, Bapak Ibu harus lebih paham di lapangan daripada saya. Dan itu adalah tergantung daripada Bapak Ibu, gitu ya. Nah, poinnya adalah ini
Jadi tahu ya apa yang saya harapkan. Mari kita kompak di setiap di setiap satuan pendidikan masing-masing atau di madrasahnya masing-masing. Oke, karena tadi Tuhan mulai dengan pantun, saya sebagai orang yang lahir di Jakarta udah kayak ketahui banget kalau orang pantun itu harus dijawab. Kalau nggak dijawab Pak Mali nggak boleh mulai. Tapi karena dadakan kalau nggak nyambung itu bukan salah saya. Yang penting saya juga dijelaskan. Pergi ke pasar bertemu perawan. Cakep. Bang Mamat menanam rambutan. Cakep. Selamat bertemu dengan Pak Wawan dalam acara spesial yaitu pelatihan. Yang penting saya bisa balas Tuhan karena yang belum begitu bisa bikin pantun seperti itu. Oke, baik. Izin ya kalau saya. Ya, saya jadi fasilitator karena saya jadi pengawas. Karena kan saya minta sama Pak Narya, Pak Kartonopa, tulisnya pengawas dan fasilitator. Ya karena ini tugas saya. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi nggak tahu pokoknya gini tadi Pak Tono, saya udah nyiapkan itu kertas plano, spidol seperti saya layaknya pelatih. Kemarin di akhir berjalan. Saya begini, tapi saya ingat kalau ini adalah aula masjid, saya urutkan membawa itu karena percuma kalau kerjaannya tidak ditempel. Kan SOP-nya harus pekerjaan audiens atau peserta ditempel gitu kan. Oh ternyata ini sangat representatif untuk sebuah pelatihan. Kalau nggak dimulai atau saya sendiri kan sering sholat di sini, tapi kan beda dengan suasana kayak begini. Bapak Ibu nyaman nggak? Tuh Pak madrasah. Sambil ada yang kata, ini kalau saya nyengatin anak boleh juga di sini. Iya Bapak Ibu. Atau Pak Erik, kalau saya nikah di sini boleh. Ya kan Pak Erik? Iya. Pak Naryanto, kalau istri kedua saya di sini. Ya. Jadi silaturahmi itu banyak Pak punya Bapak Ibu ya. Yang penting saya semangat. Pokoknya tempat binaan saya itu yang bergabung. Kalau kata Ibu Ike yang TikToker itu vibe-nya ya, vibe-nya itu pokoknya positif. Jadi saya semangat deh. Suruh Pak Naryanto sebagai moderator jam 3, saya jam 5 juga semangat. Oke, Bapak Ibu kita fokus ya. Mestinya Pak Nar, itu tuh sehari, mestinya, ya kan? Tapi saya senang, saya suka. Harus ada, kalau kita ada saling belajar, menunjukkan kalau kita siap. Seremoni itu penting, kalau bagi saya, menunjukkan kan Pak Tono ngaturnya buat gimana. Enggak tahu kalau udah kayak begini, UIN itu kan tahunnya cuma teman-teman di Al-Arabiyah aja. Ternyata UIN mantap jadi pemandu lagunya. Jadi tahu itu UIN kan gitu ya. Ya mudah-mudahan juga gitu. Bu Hani terbiasa dengan ini. Itu keren lah. Tapi ada sekolahnya tadi setengah jam kita seremoni kan. Nah, jadi saya akan fokus diferensiasi. Kalau asesmen itu bonus Pak Naryanto ya. Tetap saya akan sampaikan ini mudah-mudahan sama kayak di akhir ya. Habis guburnya kita lanjutkan lagi 2 jam. Ya paling lama kita bahas asesmen. Kata Pak Naryanto mungkin ini ujung atau terakhir target saya di Ciracas, Pak Kartono dan Bu Atun, Pak Jumari. Ini saya menggugurkan kewajiban. Saya mengatakan kalau sudah saya menyampaikan ini, saya medium Pak Kartono, Bu Atun, kecuali si ibu bapak colek saya. Pak masih ada nggak guru merdeka yang belum? Saya baru sampaikan. Kalau ini kewajiban saya mengajak teman-teman guru dia belajar bareng. Kenapa Bapak Ibu? Bapak Ibu ngerasa udah melaksanakan apa belum sih diferensiasi
Umat sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Mohon berbagi praktek. Bismillahirrahmanirrahim. Pengalaman di kami MIA Taufik yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka di tahun kedua. Alhamdulillah di awal pembelajaran sebelum memasuki materi kami mengadakan penilaian diagnostik. Bentuknya link diisi oleh orang tua. Lalu hasil dari link tersebut di screenshot dilaporkan ke kami sebagai wali kelas untuk mendata bahwa anak tersebut mempunyai gaya belajar kinestetika atau audio ataupun visual. Dari data tersebut kelas kami setting menjadi kelompok. Setelah ketahuan di kelas kami misalkan dari 20 itu ada 8 yang kinestetik, ada kemarin itu 7 yang audio dan selebihnya yang visual. Maka setelah itu tugas-tugas kami sesuaikan. Contohnya adalah kemarin P5-nya tentang sampah. Lalu kami mengajarkan kepada anak-anak untuk mengenal macam-macam sampah. Untuk anak-anak yang kinestetik, kami ajak mereka keluar lapangan atau lingkungan sekitar untuk mengenal sampah secara langsung. Dan kita berikan kantong kresek untuk mengumpulkan sampah tersebut. Untuk yang kedua, yang visual kami berikan berupa gambar semacam komik, itu menceritakan tentang pengenalan sampah juga. Lalu untuk yang audio kami setelkan video untuk kelompok tersebut. Intinya dari 3 kelompok itu sama-sama mengenal sampah, namun dengan metode yang berbeda. Seperti keterangan lebihnya. Saya kalau saya singkat, Bu Mai ini sedang berbagi praktik baik yang dilakukannya mengatakan saya sudah Pak melakukan diferensiasi dengan tadi mengkategorikan gaya belajar siswa. Itu dasarnya ya Bu. Terakhir Ibu Hani yang beda. Oh, satu nomor sama. Oh ya sama Pak bisa. Ya udah, yang lain nggak ada ya. Oke, baik. Saya memulai dengan ini. Saya nggak akan membahas dulu, merespon apa yang disampaikan Bu Mai. Oke, ini udah kenalan. Nah, ini Bapak Ibu. Saya lupa ya. Sementara ini Pak Ustadz membaca nggak sih? Yang ini kebaca Pak Ustadz? Baca. Ustadz kebaca. Masih tidak yang ini? Bu Sri? Bu Sri. Ini mohon maaf nih. Bu Atun, udah saya telepon ya Pak Kartono. Buat yang mana nggak ada sih. Ya, coba PNS angkatan lagi. Lalu ingat ini apa? Kata Bu Sri jadi ingat. Angkatan yang tinggi loh. Dan tinggal dikit ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. PNS di swasta lagi kencang. Iya. Ada di awal mau ngangkutin ibu atau pindah kemana. Tapi pas vaksinnya percaya. Kalimantan. Saya ada cerita sama Pak. Gimana? Tolong Pak Taufik aman nggak? Saya bilang Pak Taufik jangan Pak. Pilihan terakhir aja. Karena itu untuk. Atau dia gimana? Nggak apa-apa. Mesti aja aku. Oh nggak ada ya? Enggak. Kalau kata dia dunia justru aku ditipu. Ya kan? Yang ditipu gimana? Jangan Pak. Kata dia juga cuma 4 PNS-nya. Ya artinya apa poinnya? Ini Bapak Ibu yang PNS sedang ada kemungkinan rotasi. Ya, tetapi kemungkinannya di bawah 50 kayaknya. Maka bersyukurlah yang udah 50 tahun. Ya, baik. Ya, ini kalau musik
terus belajar. Kalau guru udah berhenti belajar, berhenti ngarepin tanda tangan tuh. Kalau ngarepin tanda tangan di busi ya. Akhir bulan ya. Buat tuh transfer tanda tangan. Tanda tangan. Itu kalau guru berhenti belajar ya, berarti salah satunya berhenti ngajar, alias tidak ada notif ya, atau tidak ada tanda tangan. Kita dalam konteks melaksanakan ini di sini. Ya, tadi sudah ya, saya tanya ini diwakili oleh Buma, yang lainnya belum, antara 2, nggak pede atau 50. Berarti sangat kontekstual dan relevan dong Pak. Contohnya buat pagi hari saya ngajak teman-teman dari tentang diferensiasi kan, karena memang mungkin ada yang udah tapi nggak percaya diri. Tapi kan ini bagian dari safety. Oke, sekarang saya kasih waktu maksimal 10 menit. Ada yang mau ditanya apa tentang diferensiasi? Silakan. Saya nggak mau ngasih kesempatan kepada yang dulu, yang lain. Sudah ini sudah sering baca ya. Ayo, ada nggak Bapak Ibu? Kita temanya diferensiasi. Ada nggak pertanyaan? Silakan bisa. Sama dibantu Pak. Saya kenapa nanya begini? Ini penting. Kedua, saya nggak tahu Pak Kartono ini bukan orangnya, tapi temanya ini saya kan dulu. Ya maksudnya ada pelatihan, paling juga dulu baca dulu supaya buat diskusi. Silakan, Bu Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan, apakah pembelajaran berdiferensiasi itu selalu berhubungan dengan gaya belajar? Seperti tadi audio, visual, estetik, menurut saya itu sangat merepotkan buat guru di kelas Pak. Misal ada siswa nih yang pembelajaran merangkum atau apa untuk membaca. Setiap siswa itu kan mempunyai kemampuan yang berbeda. Ada anak yang belum bisa membaca, kemudian ada yang sudah lancar. Nah, apakah pada saat memberikan bacaan yang berbeda kepada anak sesuai dengan kemampuannya itu termasuk dengan pembelajaran berdiferensiasi? Seperti itu, karena menurut saya sih Pak, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah untuk memberikan pengalaman berhasil belajar pada anak. Karena kalau seandainya kita terlalu tinggi pencapaiannya, maka setiap anak tidak akan berhasil. Maka setiap anak itu diberikan pengalaman belajar yang berbeda. Kemudian, jadi setiap anak itu tidak berpikir, oh saya bodoh nih, saya tidak bisa. Tapi dengan memberi pengalaman berhasil tadi kepada anak, maka dia akan ternyata bisa nih. Maka dia akan naik lagi satu tingkat, hingga akhirnya dia merasa kalau dia itu bisa dan berhasil dan tidak bodoh. Seperti itu. Jadi tadi sih Pak, apakah memang benar kalau pembelajaran berdiferensiasi itu ada berhubungan dengan gaya belajar? Ya, ditangkap bisa. Ada lagi nggak yang pertanyaan? Silakan. Ibu Alus. Kalau bertanya, perkenalkan nama, sama ngajar kelas berapa ya? Biar semuanya kita kan belum pada kenal nih pasti ini. Ya, ngajar kelas berapa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mimi, Pak. Saya ngajar kelas 1 di MI 7. Yang ingin saya tanyakan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini, apakah jumlah murid itu mempengaruhi batasan minimal itu berapa Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada satu lagi. Al-Bukhul, Tarbiyah, Alhamdulillah Bu, ini harus dipaksa dengan anak-anak muda soalnya. Ibu juga muda Bu, kalau saya bilang muda. Silakan. Baik, pertanyaan saya mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maria dari MI Al-Amiriyah kelas 3. Saya mengajar kelas 3. Bu Maria, yang nanya pertama tadi siapa namanya? Lupa. Karena nggak mengenalkan diri, yang
Ini berapa? 3. Ini apa? Nah, masih. Ustaz, ini Ustaznya saya tunjukkan Ustaz. Ustaz, doa Ustaz. Taufik. Ustaz Taufik. Ini berapa? 4. Ini apa? Benar. Ya benar, dari apa? Terunjuk ya. Bapak Ibu tolong konsentrasi. Saya tidak akan menjawab langsung pertanyaan dari Ibu Lisa, Ibu Neni, dan Ibu Maria. Saya mau langsung ke sini, tapi saya mau buat Bapak Ibu lanjutkan dulu ya. Ini Bapak Ibu, ini filosofinya. Mohon bantu meresapi membaca apa yang saya sekarang akan bacakan. Kesalahan terbesar abad-abad yang lalu dalam mengajar adalah memperlakukan semua anak seolah-olah mereka adalah varian dari individu yang sama. Dan dengan demikian merasa benar dalam mengajarkan semua mata pelajaran dengan cara yang sama. Ternyata kesalahan itu terjadi kapan? Berabad. Apa kesalahannya? Yaitu tadi menganggap siswa sama-sama. Makanya kita ngajar dengan cara yang sama. Itu ternyata kesalahan. Menurut siapa? Bukan kata saya, tapi kata Gardner. Kalau Dewey mengatakan apabila kita melaksanakan pembelajaran saat ini sebagaimana kita melaksanakan pembelajaran di masa lalu, berarti kita merampas masa depan mereka. Jadi kalau masih ada tuh suara-suara sayup-sayup bahkan ini eksplisit mengatakan, kita dulu diajar buku begini. Ini kita pendidikan ibu kita nih sudah pakar penuh, bisa sebentar lagi sudah mau menyelesaikan tugasnya. Pak Naryanto bisa jadi pinter begini, hasil pendidikan ibu kita itu kan? Kenapa harus berbeda? Ini diingatkan oleh John Dewey. Kayak gitu ya Bapak Ibu. Oke. Masih kata orang-orang kulon, orang-orang barat. Di dunia ini sebenarnya tidak ada masalah belajar. Tidak ada masalah belajar. Karena setiap anak dikaruniai potensi otak yang luar biasa yang membuat dia mampu menjadi manusia brilian. Ini masih ada satu materi terkait ini namanya disiplin positif. Belum lah. Jadi poinnya apa? Anak itu punya potensi brilian. Yang ada justru masalah mengajar. Itu poin kedua. Jadi di dunia ini ada masalah belajar nggak? Nggak ada masalah belajar. Tetapi yang masalah itu adalah mengajar. Bayangin langsung mungkin ke tugas utama kita, usia kita itu mengajar. Kalau kekeliruan menerapkan metode dan teknik mengajar membawa siswa yang potensial menjadi anak berkemampuan rendah. Persis seperti yang tadi sebenarnya Bu Indonesia sudah mengatakan ini potensi ini Bu. Artinya apa? Anak kita itu sudah potensinya cerdas, tapi kita keliru menerapkan metode teknik mengajar, maka dia akan sebaliknya. Poinnya yang awal-awal masih ingat ya video yang saya tayangkan soal apa? Ada guru yang membuat evaluasi atau asesmen sama aja, yaitu bagaimana teknik berlari yang cepat. Sementara di situ pesertanya ada kancil, kelinci, kura-kura, masih ingat itu video itu? Potensinya kura-kura ya bukan lari, bebek ya bukan lari, tetapi asesmennya yang keliru disamain ya udah sampai kapanpun yang juara ini ya. Itu saya ingatkan lagi. Itu menurut Beller. Jadi nggak ada masalah belajar pada Naryanto, yang ada masalah mengajar. Nah, supaya imbang, jangan dibarang dulu. Ini Bapak pendidikan kita mengingatkan. Beliau bahkan justru sudah sangat eksplisit. Kalau pemerintah ingin mendidik orang-orang ahli yang berpengetahuan atau berilmu, dapatlah diadakan diferensiasi dalam sistem pendidikan. Beliau bahkan pernah menyebut pembelajaran tapi sistem pendidikan itu menurut KHD. Ini yang paling harus kita ingat. Sebelumnya jauh sebelumnya justru apa? Imam Ali bin Abi Thalib. Didiklah dan persiapkanlah generasi penerusmu untuk suatu zaman yang bukan zamanmu.
akhir zaman dan lagi dan bacaannya dari Imam Ali, sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi dia Bapak Ibu ya, fondasi kenapa kita harus berdiferensiasi itu baca lagi. Kalau Bapak Ibu masih bingung sekarang nggak usah apa saya yang ini yang ketinggalan ya, itu yang disampaikan kawan tidak ngerti, nggak usah, berarti itu Bapak Ibu keren, Bapak Ibu berpikir. Bingung kan? Nah, saya sampaikan beberapa dan Bapak Haji Mari, pelatihan itu salah satunya saya tujuannya ada selain silaturahmi, saya membuat Bapak Ibu bingung. Kalau Bapak Ibu bingung berarti saya sukses. Nah iya mesti minimalnya itu yang disiapin Bu Atur, sama Pak Haji Mari, Bu Era, itu nasi kotak di salon. Enggak, yang ini dulu. Snack box-nya ini dimakan tapi digunakan untuk berpikir. Jangan sampai hari di sini nggak mikirin terserah orang, itu kan berarti nggak bingung, berarti nggak dipakai berpikir. Ya, nggak usah khawatir. Yang bingung berarti kita belajar sendiri lagi nanti. Tergantung Bapak Ibu. Oke, sekarang Bapak Ibu saya mau Bapak Ibu supaya ini saya lakukan dulu ya. Saya ingin mudah-mudahan apa yang ditanyakan 3 penanya tadi bisa dijawab dengan permainan kita. Oke, baik. Caranya silakan berdiri semua. Berdiri. Ya, berdiri. Berdiri. Ini ternyata 40 banyak juga ya. Ya udah, saya pengen lihat. Berarti sebelah sini di ini, maju sini semua. Maju Pak. Bu, sini coba maju sudah lama. Bab yang mana? Ini Pak, mana Pak? Depan. Semua sini. Oh. Berbajar itu gimana sih berbajar berarti berbaris ya? Ya. Oke, sini Bu. Saya izin ya Pak video. Berapa? Ya udah biar jangan ngantuk. Berbaris dari sini. Satu bajar kan namanya ya? Ya, berbaris berbajar. Satu bikin satu baris. Nah, maju ke sini Bu, maju Bu, biar ya. Oke. Sini. Maju lagi Bu, ambil lagi Bu. Ya. Jamuan itu. Oke, jangan boleh satu baris. Boleh satu baris. Ya, di sini Bu, jauhin. Ya, sini. Oke. Jangan dulu ya. Ya. Oke. Nah, sini. Dan harusnya sih 2 ya. Harusnya 2 tapi nggak cukup. Kita bertiga. Silakan Ustaz, kita di sini biar nggak ngantuk. Sini aja nih, Mas Ustaz. Tangan. Ya. Di sini. Ya. Oke. Sakit. Nah, ini dulu. Yang akan nanti saya baca, Bapak Ibu gesernya 1 langkah ke kanan. Kalau setuju ke kanan. Sebaliknya kalau tidak setuju kiri. Sudah sangat ini ya. Melangkah aja begini ya. Atau begini ya. Nah, konsen. Biar kita pengen tahu. Oke. Is all about difference. Iya. Ini semua tentang diferensiasi. Oke. Bapak Ibu baca sendiri, jangan saya lihat. 1, 2, 3. Baca dulu, saya kasih dulu bersikap. Makanya konsentrasi. Tolong baca dulu. 1, 2, 3. Didengarkan dulu. Apakah betul guru harus mengajar peserta didiknya dengan cara yang berbeda-beda untuk setiap anak? Hitungan ketiga bersikap. Apa ke kanan atau ke kiri? 1, 2, 3 bersikap. Ini kompak semuanya. Kompak ke kanan. Iya. Kalau ke kanan tadi apa? Baik. Kita lihat jawabannya.
Kita lihat penjelasannya. Pendidik dapat melakukan pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, baik melalui pendampingan individu, kelompok kecil atau kelompok besar. Tidak disarankan ibu secara individu, tetapi tidak harus kayak tadi. Kalau ini kan seolah-olah ibu berat sekali jadi guru, betul nggak? Berbeda-beda. Tidak disarankan. Monggo kalau itu murid itu cuma 7, mungkin nggak? Kita punya murid 28 sampai 32, betul? Kelompok individu boleh, kelompok kecil boleh, kelompok besar itu diferensiasi. Ya, oke. Konsentrasi lagi. Kita mulai untuk pertanyaan kedua. Silakan.